Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Eko Prabowo, mahasiswa dari program studi informatika PJJ S1 Universitas Sabar Asia dengan NPM 240401020149 dari kelas IF Mat 03. Video ini dibuat untuk ujian akhir semester mata kuliah analisa berorientasi objek. Dalam sesi ini saya akan membahas salah satu mata kuliah yaitu interaksi manusia dan komputer pada sesi 11. Interaksi manusia dan komputer merupakan bidang studi yang fokus pada bagaimana cara manusia berinteraksi dengan sistem komputer dan bagaimana antarmuka pengguna dapat dirancang agar interaksi tersebut menjadi lebih efektif dan efisien. Contoh sederhananya adalah kita saat menggunakan aplikasi-aplikasi seperti belanja online, Shopee, Lazada, Bukalapak atau yang lainnya, bagaimana mereka atau si sistem ini sendiri meletakkan tombol-tombolnya, terus bagaimana notifikasi yang akan muncul, itu menjadi bagian dari desain interaksi manusia dan komputer itu sendiri. Oleh karena itu, desain antarmuka atau user interface untuk interaksi manusia dan komputer sendiri harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti aspek psikologis, aspek keindahan, aspek kemudahan bagi si pengguna. Ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan di dalam interaksi manusia dan komputer, yaitu satu, si manusianya itu sendiri, di mana setiap manusia punya kelebihan atau kekurangan masing-masing. Kemudian si komputernya itu sendiri adalah suatu sistem atau aplikasi yang telah dibuat. Kemudian ada yaitu yang ketiga, yaitu interaksi itu antar manusia dan komputer ini tidak hanya manusianya yang memberi perintah, tapi juga komputernya memberikan feedback balik terhadap apa yang diperintahkan oleh si manusianya. Si user sendiri itu beberapa metode dalam memberikan perintah terhadap suatu sistem. Itu ada mengetik, kemudian mengusap layar, kemudian dengan perintah suara, kemudian ada kadang juga dengan perintah gerakan gitu. Di mana si komputer atau aplikasinya sendiri harus bisa menerima semuanya dan memberikan feedback yang relevan terhadap perintah yang telah diberikan oleh si manusianya itu sendiri. Relevansinya adalah antara hubungan manusia dengan komputer itu sendiri terhadap analisa berorientasi objek sendiri adalah biasanya menggunakan UML atau Unified Modeling Language, seperti use case diagram, kemudian activity diagram, kemudian ada UI atau user interface gitu. Contoh kasusnya di sini seperti ini. Ketika dalam membuat aplikasi itu harus memperhatikan tombolnya taruh di mana, terus kemudian apakah penempatan tombolnya betul, kemudian ada yang namanya user guide atau buku petunjuk gitu, untuk mempermudah si pengguna dalam menggunakan aplikasi. Kemudian ada yang namanya feedback itu seperti ketika kita akan menghapus suatu konten atau kita akan menghapus keranjang belanja gitu misalkan. Itu ada notif balik kepada si user, si komputer itu akan memberikan notif balik. Terus kemudian ketika kita akan pembayaran, itu pasti ada notif baliknya dari si sistem aplikasi tersebut kepada kita gitu. Jadi semua ini harus diperhatikan secara sungguh-sungguh gitu. Contoh kesalahannya seperti kayak tombol dibuat terlalu kecil di smartphone sehingga susah si usernya untuk mau ngeklik, kemudian step
step by step belanjanya mungkin membingungkan, kayak misalkan setelah masukin ke keranjang kita harus apa, setelah membayar kita harus apa, terus notifnya seperti apa, itu harus diperhatikan betul-betul gitu, agar si user merasa dimudahkan atau si user merasa puas terhadap si aplikasi atau sistem tersebut gitu. Kesimpulannya sebenarnya adalah interaksi manusia dan komputer bukan hanya soal teknologinya, tapi juga soal psikologisnya antara manusia dan komputer itu sendiri. Kemudian desainnya, apakah dibuat mudah atau tidak gitu. Dan harus memperhatikan, atau si komputer itu harus berempati terhadap si pengguna gitu. Jangan memikirkan sistem tuh harus seperti ini gitu. Tidak bisa, harga mati, tidak gitu. Si sistem itu harus memperhatikan sendiri kegunaan atau si usernya bakal seperti apa gitu. Usernya itu anak-anak atau usernya itu orang dewasa gitu, atau usernya itu lansia. Itu segala hal itu harus diperhitungkan. Jadi tidak hanya aplikasinya sudah matang, sudah bagus, cuman ketika dipakai membingungkan atau menyulitkan si pengguna itu sendiri. Percuma, pada akhirnya akan tidak terpakai gitu loh. Jadi si sistem atau aplikasi harus memberikan yang terbaik, harus memberikan yang paling bagus terhadap si penggunanya itu sendiri. Jadi harus menyesuaikan penggunanya seperti apa gitu. Jangan mempertimbangkan sistem itu mempertimbangkan saya harus seperti ini, tidak gitu loh. Kayak hal-hal inilah yang membuat kadang sistem itu gagal. Jadi hal ini harus diperhatikan, sangat diperhatikan untuk membangun suatu sistem. Mungkin itu aja penjelasan dari saya karena durasinya tidak terlalu banyak. Semoga penjelasan ini menjadi wawasan untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Saya Ferry Prabowo, terbuka untuk jika ada saran atau kritik, saya terbuka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.